Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang orang yang haram kita nikah. Jadi kemarin ada pertanyaan untuk apa hukumnya menikahi siapa saja orang yang haram dinikah. Jadi orang yang haram dinikah atau muharramat atau mahram itu ada empat macam dalam pembagiannya, pengelompokannya. Pertama adalah hubungan nasab. Yang kedua adalah hubungan rodho'ah atau karena sebab menyusui atau disusui. Yang ketiga adalah musoharoh atau hubungan menantu mertua, ada hubungan menantu dan mertua. Yang terakhir adalah biljam'i. Ini saya ngambil dari kitab Fathul Qorib. Kita yang pertama adalah bin nasab. Bin nasab itu adalah ya keturunan, ada hubungan darah keturunan. Orang yang haram dinikah itu adalah orang yang di atas kita. Misalkan saya, di atas kita itu dalam arti apa? Orang tua dan seterusnya ke atas, kakek nenek dan seterusnya. Berarti saya tidak boleh menikahi ibu saya, nenek saya, ibunya nenek saya, dan ke atasnya lagi terus sampai ke atas. Kalau seandainya saya perempuan, berarti saya tidak boleh menikah dengan bapaknya bapak atau kakek, bapaknya lagi, dan seterusnya. Itu yang ke atas. Yang kemudian masih ada lagi yang ke bawah, anak. Kalau saya punya anak perempuan, tidak boleh saya nikah. Anaknya anak saya, terus anaknya cucung ke bawah lagi, itu tidak boleh juga. Kalau seandainya saya perempuan, berarti anak laki-laki. Nah, bagi yang perempuan, anak laki-lakinya tidak boleh. Anak laki-laki tersebut punya anak laki-laki lagi, tidak boleh cucung. Terusnya ke bawah tidak boleh semua. Jadi ingat, bin nasab itu dengan keturunan tadi ke atas, ke bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah samping. Kita ini punya saudara. Yang laki-laki punya saudara perempuan, yang perempuan punya saudara laki-laki, itu jelas tidak boleh dinikahi. Ke samping kita. Begitu juga sampingnya orang tua kita. Orang tua kita itu punya saudara kandung. Ya, seperti saya ini kan laki-laki, misalkan bapak saya punya saudara perempuan, entah itu bibi, entah bude atau makcik atau yang lain. Itu juga tidak boleh dinikah, itu haram, namanya mahram juga. Saudaranya orang tua, mungkin bagi perempuan berarti paman, mamang, pak D, pak Le, itu pokoknya saudara kandung orang tua kita. Jadi tadi ya, ke atas, ke bawah, ke samping kita, terus ke samping orang tua kita, saudara kandung orang tua kita, itu juga haram kita nikahi. Ini masih ada lagi nasab, yaitu anaknya saudara kandung kita. Kita tadi punya saudara kandung, adik, kakak. Adik atau kakak kita ini punya anak. Kalau karena saya laki-laki, mungkin adik saya punya anak perempuan, maka saya tidak boleh menikahi anaknya adik saya, karena itu ponakan. Kalau saya seandainya perempuan, saudara kandung saya ini punya anak laki-laki, juga tidak boleh. Jadi anak kandung saudara kita itu juga tidak boleh kita nikah, karena itu termasuk mahram atau orang yang diharamkan nikah. Tidak boleh sama sekali. Kalaupun seandainya tidak tahu, tetap kemudian dia tahu, maka nikahnya batal. Ini yang tadi masalah masih tentang nasab. Ingat, hubungan nasab itu tidak boleh kita nikah. Satu, ke atas orang tua, nenek dan ke atasnya terus. Kemudian anak cucung kita. Kemudian saudara kandung orang tua. Terus kemudian setelah saudara kandung orang tua, saudara kandung kita. Tidak boleh juga anaknya saudara kandung kita. Nah, dari ini mahram bin nasab, dengan nasab, adanya unsur nasab. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini kadang-kadang yang
Jadi pertanyaan adalah, ini kemarin pertanyaannya begini, bolehkah menikah dengan sepupu, anaknya mamang? Jadi anaknya mamang, anaknya Pak D, Mak C, Bude dan lain sebagainya, itu bagaimana? Nah, kalau sepupu itu sudah tidak lagi ada hubungan mahram, tidak ada lagi ada hubungan orang yang termasuk diharamkan nikah. Jadi sepupu kita itu adalah orang yang halal dinikah. Maka hati-hati kalau seandainya kamu kumpul keluarga, ada kakak sepupu, adik sepupu yang lain jenis, itu bukan mahram kita. Seandainya kita punya wudhu, nyentuh kulit dia batal karena bukan mahram kita. Itu bin nasab. Jadi kalau bin nasab itu tadi ada ke atas, ada ke bawah. Ke atas itu orang tua dan seterusnya, kakek. Ke bawah itu anak cucu kita, terus saudara kandung orang tua kita, saudara kandung kita, anaknya saudara kandung kita. Sampai di situ aja. Ini orang yang haram kita nikah dengan adanya unsur nasab. Dari segi nasab itu tidak boleh. Saya ulang lagi, orang yang haram dinikah dari garis nasab itu adalah satu, orang tua ke atas, orang tua, kakek, nenek, orang tua dan orang tuanya orang tua dan terus. Kedua, anak kita, cucu kita, ke bawah terus sampai ke berapapun itu semuanya adalah haram. Yang ketiga, saudara kandung orang tua kita. Orang tua kita itu punya saudara kandung. Kalau kita manggil itu paman, mamang, bibi, itu juga termasuk orang yang haram kita nikah. Yang keempat adalah saudara kandung kita, ayu, kakak, adik, mbak dan lain sebagainya, itu saudara kandung kita. Saudara kandung, ada sedarah, itu juga termasuk haram dinikah. Yang kelima adalah anaknya saudara kandung kita. Saudara kandung kita punya anak, ini juga haram kita nikah. Hanya 5, orang tua, anak, saudara kandung ayah, saudara kandung kita, anak saudara kandung kita. Jadi adik, saya punya adik, anaknya maka tidak boleh saya nikah. Ini. Jadi unsur bin nasab ini ada 5 hal. Nah, kalau anaknya mamang, sepupu, tadi saya sampaikan sepupu itu tidak termasuk haram dinikah. Oke. Ini ada orang yang haram dinikah dari unsur dari segi nasab. Mungkin ini dulu kan tadi ada bin nasab, unsur keturunan, ada unsur dari karena menyusui, karena hubungan menantu mertua, dan yang keempat adalah bil jam'i ya. Ada 4, baru 1 yang kita jelaskan bin nasab. Bin nasab tadi ada 5 yang perlu diperhatikan. Oke. Ini dulu sementara penjelasan untuk masalah orang yang haram kita nikah dari segi nasab. Untuk lain kalinya, untuk lanjut ke lainnya yang lain-lain kita lanjutkan di kesempatan lain kali aja. Kita cukupi dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.